Karena semuanya ditanggung oleh pemerintah Turki untuk program yang terakhir kali itu, dari tiket, visa, penginapan semuanya sudah ditanggung sama pemerintah Turki. Ketika pertama kali menyentuh pasir piramid itu apa ya, rasanya campur baur, sedih karena saya waktu itu udah minggu ketiga dan sudah sangat kangen pengen pulang ke Indonesia sebenarnya. Oh gitu malah. Senang karena oke, ini impian saya yang terwujud, tapi ya itu, saya kemudian berkeyakinan bahwa setinggi apapun mimpi kita, selama kita meyakini dan dia itu masih hidup, maka gak ada yang mustahil buat Tuhan untuk mewujudkan. Nah, tadi udah pengalaman Turki, Mesir. Sekarang kita alih ke timur, agak ke timur sedikit. Ada dua negara yang dikunjungi Umay lagi kan, yaitu Cina dan Taiwan. Nah ini ceritanya gimana? Kok bisa ke Cina juga, ke Taiwan juga gitu? Itu mimpi lagi atau gimana? Jadi lagi-lagi nggak sengaja nemu informasi ada program internasional yang sedang dibuka. Dan yang program yang di Taiwan itu kebetulan programnya dibuat sama Kemenpora. Jadi dibuka secara umum untuk pemuda Indonesia. Dan waktu itu yang dari Indonesia ke sana bukan hanya saya sendiri, ada 10-an orang. Lagi-lagi karena programnya ini program internasional kepemudaan dan diselenggarakan oleh kementerian, semuanya ditanggung. Jadi saya ke Taiwan waktu itu juga sama sekali nggak mengeluarkan biaya, malah dapat ongkos lebih lagi ya, karena ada uang jajannya yang nggak kepake. Program yang di sana juga sama, itu internship magang selama 1 bulan penuh, tetapi mekanismenya beda-beda. Kalau yang di Cina, saya di situ magangnya mengajar anak SD untuk bahasa Inggris. Kemudian untuk yang di Taiwan itu mengajar anak-anak SMP. Ya, bahasa Inggris juga, masih nggak jauh-jauh dari bahasa Inggris. Ini sebenarnya kayaknya gue dibohongin deh. Awalnya kan tadi kan gue bahasa Arab ya. Awal-awal belajar bahasa Arab ini gini susah dengan sains begini. Tapi ujung-ujungnya ini juga bahasa Inggris juga gitu loh. Sebenarnya lebih dulu mana Umay ini mempelajari bahasa Arab dengan bahasa Inggris? Gitu. Gimana tuh? Ceritanya gimana? Karena mas tadi kan bahasa Arab. Iya. Jadi tadi saya sempat mention kan kalau ketika SMA saya kebetulan itu salah satu SMA favorit di Banda Aceh. Dan memang fokusnya ke bahasa Inggris. Jadi kita punya program itu English Day. Dalam dalam 1 minggu itu kita punya 3 hari yang wajib berbicara bahasa Inggris dari pertama bangun sampai tidur lagi gitu. Jadi itu yang kemudian meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya ya, mungkin di situ. Karena masuknya jurusan sastra Arab, belajar bahasa Arab, ya bahasa Inggrisnya ketimbun, tapi nggak menghilang dan sama sekali nggak kepake sebenarnya dalam. Dan pura-pura nggak bisa bahasa Inggris. Iya, bisa dibilang kayak gitu ya. Dan akhirnya muncul lagi ketika ada program-program internasional, saya ngerasa kalau kayaknya saya bisa deh ngerjain ini, kayaknya saya bisa deh, akhirnya coba-coba, akhirnya bisa, dan kesempatan untuk kemudian berbicara lagi bahasa Inggris itu terbuka lebar di program-program internasional itu. Tapi saya nggak menafikan sebenarnya keilmuan itu semua saling melengkapi ya. Jadi kita bukan harus belajar bahasa Arab untuk ke Mesir, bukan harus belajar bahasa Inggris untuk ke Eropa, tapi ketika kita bisa mensinergikan keilmuan itu, ada aja gitu peluang yang Allah kasih untuk mewujudkan apapun yang kita mau. Sesuatu yang terlihat logis yang kita rencanakan kadang-kadang itu nggak seperti itu jalannya gitu. Yang bisa kita lakukan hanya berusaha semaksimal mungkin. Ketika saya masuk bahasa Arab, saya berusaha untuk mengerti bahasa Arab. Ketika di SMA belajar bahasa Inggris, saya berusaha mengerti bahasa Inggris. Maka jalan yang Allah kasih ke kita ya terserah yang di atas gitu kan, pasti ada dan pasti sebanding dengan apa yang kita lakukan. Intinya apa yang di depan hadapan kita ya kita laksanakan. Maksimalkan apapun itu. Jangan lari dari masalah. Betul. Kadang kalau mahasiswa sekarang kan kalau udah beda jurusan, wah saya kayaknya salah masuk nih, udah keluar. Saya
juga berusaha untuk menggali apa yang Ini kayaknya kita punya di sini. nyindir gue banget sih. Tapi menarik gitu loh. Selama ini kalau kita menghadapi masalah di kampus atau di problem itu lah, kita menganggap wah ini bukan tepat dia. Gua harus lari dari sini, harus menghindar. Tapi ternyata itu adalah proses Tuhan mendidik kita gitu. Bener. Itu harus ditekankan, jangan lu langsung cari jalan lain atau menghukumi bahwa itu nggak tepat gitu ya. Iya benar banget. Saya bersyukur banget sih masuk UIN. Kalau yang dari dulu mungkin ketika saya masuk UIN tuh teman-teman juga dari SMA kan pada nanyain, kok jurusannya sastra Arab, kok UIN? Kok nggak nyambung gitu lah. Iya nggak nyambung. Teman-teman saya masuknya ITB, UI, universitas yang bagus, sains ambilnya, saya ambilnya UIN sastra Arab. Tapi kalau ditanya sekarang dan saya disuruh milih lagi, saya bakal milih UIN. Oke, ini Bu Rektor harus tahu juga nih. Di endorse udah mau win. Endorse ya Dan jadinya. bisa jadi ya teman-teman yang dulu nggak bisa kita lihat, misalnya dia ngambil linear, dia sains terus, belum tentu dia bisa punya pengalaman seperti Umay kan? Betul, Iya kan? betul. Bisa Justru jadi. Umay yang punya banyak rintangan, tapi dia juga dapat banyak peluang. Dia sampai akhirnya menjadi bintang di antara para bintang. Keren nih buatnya. Jadi antara keempat negara itu, Cina, Taiwan, Mesir, terus Turki, mana yang bagi Umay sebuah negara yang favorit, impian dan ini bisa ditiru buat Indonesia? Turki. Kenapa Turki? Karena cukup bersih dan apalagi memang Turki memiliki banyak tempat-tempat bersejarah ya, ditunjang lagi dengan habit masyarakatnya yang menjaga kebersihan, jadinya turistik gitu, klop. Tapi untuk di Indonesia, padahal dari segi alam, budaya kita juga cukup banyak kekayaan ya yang bisa dipublish, tapi kemudian mungkin agak ternodai ya bahasanya dengan habit masyarakat yang belum sebaik Turki. Oke, dari segi tata kota Turki ya. Iya. Tapi dari segi sosial, negara mana yang bagi Umay ini bisa ditiru? Misalnya keramahan, dia menyapa orang asing, juga bermasyarakat juga hangat, humble. Iya, Merasa di mana? Kalau itu di Taiwan. Oke. Mungkin karena masih sama-sama negara Asia ya, jadi budayanya masih belum terlalu jauh dengan negara Indonesia. Jadi ketika mereka bertemu dengan turis nih misalnya, kelihatan mukanya kan bukan muka-muka agak sipit asing, yang ya. Taiwanese ya. Dan misalnya kita kesulitan menentukan arah jalan atau kesasar, itu mereka dengan serta-merta akan mendatangi kita dan nanyain, meskipun mereka kemampuan bahasa Inggrisnya mungkin masih kurang, tetapi budaya untuk memperdulikan dan berusaha menolong orang lain itu yang masih ada di Taiwan. Yang saat itu membuat saya sangat nyaman untuk bepergian sendiri meskipun saya nggak bisa bahasa Cina. Maksudnya nggak bisa bahasa sana ya? Taiwan ya. Berbeda ya dengan budaya yang di Turki. Mungkin sudah kalau Turki kan negara dua benua ya, Asia dan Eropa. Jadi mungkin sudah ada percampuran budaya-budaya Eropa. Mereka kurang terlalu peduli sih kalau dengan orang asing. Di Taiwan itu malah saya tinggal bersama sebuah keluarga Taiwan yang mereka itu ketika tahu bahwa saya seorang muslim, saya membutuhkan makanan yang halal untuk dimakan, saya membutuhkan tempat beribadah untuk sholat lima waktu, mereka sangat mensupport. Kalau makan keluar, mereka akan memastikan bahwa tempat-tempat makanan yang mereka datangin itu yang halal, yang saya bisa makan. Kemudian ketika alarm azan di HP saya berbunyi, itu yang paling aware dan nyariin tempat ibadah buat saya itu bukan saya tapi mereka. Oke. Jadi sifat-sifat seperti itu yang saya belum dapatkan di negara lain, baru di Taiwan. Jadi memang budaya timur itu nggak bisa dilepaskan ya, antara Indonesia, Taiwan. Beda kalau kita ke Mesir, mungkin budayanya berbeda, Afrika dengan suasana cuaca juga yang berbeda gitu. Yang paling ekstrim itu sebenarnya buat saya dari segi cuaca ya, karena kita orang yang berkulit tropis dan terbiasa dengan suhu yang panas. Tetapi ketika di Turki kemarin itu sedang suhunya suhu musim dingin, di
siang hari 10 sampai 15 derajat Celcius, dan itu masih bikin kulit orang tropis kedinginan ya. Kemudian kalau yang ketika di Mesir misalnya suhunya justru di atas 40 derajat Celcius. Wow. Dan gak ada hujan sama sekali. Jadi itu cukup, waktu itu saya sempat dapat problem dengan kulit wajah cukup parah waktu itu di Mesir. Kalau dari segi budaya, perbedaannya adalah yang paling kontras yang saya rasakan ketika Mesir itu adalah tone nada suaranya. Jadi kalau orang Indonesia ngobrolnya dengan tone nada segini, orang Mesir itu lebih tinggi. Kadang kalau ngobrol orang Mesir kayak ngerasa nih orang lagi marah-marahin saya atau ngapain gitu. Padahal emang culture-nya seperti itu. Segitu. Kadang justru ketika saya berbicara dengan nada seperti ini, mereka bakal bilang, kamu ngobrol jangan bisik-bisik dong. Bisik-bisik. Jadi kacau. Saya beberapa hari pertama di sana tuh saya habis suara karena saya berusaha menyesuaikan dengan tone nada mereka dan teriak-teriak. Oke, ini pertanyaan terakhir, bukan terakhir, segmen terakhir lah ya, tentang begini, perempuan itu seakan-akan itu sebagai bukan pemain inti dalam kehidupan, dia berada di balik layar, second opinion. Nah, menurut Umay yang sudah berkeliling kemana-mana itu tadi, apa dan bagaimana sosok muslimah Indonesia yang ideal? Menurut Umay sebagaimana? Menurut pendapat aku pribadi ya, muslimah Indonesia yang ideal itu yang wawasannya mampu untuk memberikan solusi, tangannya mampu untuk mengayomi, dan ketaatannya itu mampu untuk menerangi. Jadi ketika 3 unsur itu sudah dipenuhi, saya rasa itu sosok muslimah ideal dalam perspektif saya. 3 kriteria itu ya? Iya. Mengayomi, menerangi, dan menjadi solusi. Nah, menurut Umay, sosok itu ada di mana sekarang itu? Sosok itu ada di setiap muslimah yang berusaha untuk menggapai sosok itu. Oke, jadi masih umum juga ya? Sangat umum. Begini ya, sosok muslimah ideal itu bisa digapai oleh semua muslimah gitu. Kalau kemudian di saat ini ada wanita-wanita yang sedang struggling untuk menuntut ilmu, struggling untuk membesarkan anak-anak, wanita-wanita yang sedang struggling untuk mempertahankan prinsip agamanya, maka itu adalah wanita-wanita yang sedang berusaha untuk menuju ke ideal secara nggak langsung, meskipun mereka nggak akan mau untuk disebut sebagai sosok wanita ideal. Kalau boleh menyebutkan nama siapa? Oh, yang saya idolain. Ya, misalnya gitu lah. Yang minimal sudah mencapai ke 3 kriteria tadi. Saya ngefans banget sama Dewi Nur Aisyah. Dewi Nur Aisyah itu sosok alumni dari UI yang beliau itu peneliti sains. Saya ngikutin semua buku-bukunya, tulisan-tulisannya. Beliau betul-betul menggambarkan bagaimana ternyata menjadi sosok muslimah yang taat pada agama itu ternyata nggak menghalangi dia untuk menjadi peneliti muda internasional. Sudah pernah ketemu? Sudah pernah, tapi saya belum pernah menyapa langsung. Tapi saya sangat bahagia bisa dipertemukan dengan sosok beliau yang sangat menginspirasi. Selanjutnya, selain beliau? Belum ada sih. Kalau untuk sosok muslimah yang kekinian ya maksudnya. Iya. Saya kalau banyak-banyak juga takut mabok. Memang kriterianya kebanyakan. Iya, ibarat kita ingin menuju ke suatu tempat, kemudian kendaraannya itu banyak, kita akan susah. Bahkan bisa jadi terlalu banyak milih, akhirnya nggak jadi deh. Cukup mau tujuan mana, cukup satu aja kendaraannya, nanti akan capek. Iya, gitu. Gitu ya Kak? Enggak. Pertanyaan selanjutnya kita akan bertanya kepada Umay. Dari sekian banyak pengalaman, juga dengan bergulirnya waktu dan juga pertemanan semakin banyak, ya kan? Pasti ada dong harapan-harapan yang belum terwujud itu. Kira-kira apa harapan itu yang belum terwujud sampai hari ini? Saya pengen banget punya lembaga pendidikan yang membantu teman-teman, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang ada di Aceh untuk bisa terkoneksi dengan dunia internasional. Jadi ini yang masih dalam proses saya wujudkan. Mungkin karena posisinya sekarang saya di Jakarta,
saya berusaha mewujudkan ini melalui Skonesia, dan ketika nanti studi saya selesai di sini, maka saya akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa membangun betul-betul wujud dari lembaga itu di Aceh. Jadi mendirikan yayasan atau lembaga pendidikan Lembaga lah ya, pendidikan yang itu sifatnya dari lokal tapi untuk internasional. internasional. Itu impian saya terbesar. Oke, impian terbesar. Berarti ada juga yang kecil-kecil lainnya ya, yang mungkin nggak bisa disebutkan satu persatu di sini. Iya, betul. Tapi cukup terwakili dengan itu. Itu yang sangat saya inginkan untuk That's saat right. ini. Oke. Biasanya orang-orang yang dia menjadi pelopor, dia inspirator, pasti ada dong. Dia punya pegangan hidup, gitu. Pegangan hidup yang kemana-mana dia bawa. Entah itu quote, entah itu petuah dari leluhurnya, atau bahkan dia nggak sadar nemu sebuah lagu yang ini kok gua banget gitu. Ya, gitu. Nah, bagi Umay sendiri apa moto hidupnya lah gitu? Moto hidup saya, taat tak akan menghalangimu untuk menjadi hebat. Taat tak akan menghalangimu jadi hebat. Iya, jangan khawatir untuk memiliki prinsip, karena sebenarnya menjadi orang yang berprinsip itu akan membuat value kamu lebih tinggi dibanding dengan orang-orang pada umumnya. Itu yang sampai saat ini selalu saya pegang, dan kemana-mana saya bawa, meskipun ke luar negeri. Saya mendapat banyak sekali manfaat dari prinsip ini, makanya nggak pernah saya lepas. Kalau boleh tahu dari mana dapatnya itu? Dari sobekan bacaan buku deh kayaknya. Waktu itu sempat baca, karena saya seneng sama sosok-sosok muslimah inspiratif yang produktif, jadi saya banyak buku-buku motivasi kayak gitu. Jadi kadang-kadang gini loh, ketika kita melihat seseorang yang sukses, bukan cover itu sebenarnya yang harus kita pelajari, tapi apa usaha yang dia lakukan di belakangnya, itu yang kita pelajari kan. Dan biasa itu tertuang dalam buku-buku yang mereka tulis di balik kesuksesan mereka. Nah, itu yang senang saya baca dan saya dapat quote itu. Autobiografi atau Ya, biografi betul. itu sendiri gitu. Ya. Oke, gini terakhir, pesan buat teman-teman yang sedang belajar itu apa? Baik nanti teman-teman UIN atau teman-teman yang punya cita-cita tapi hanya sampai di sekolah yang ya katakan dia tidak sampai sekolah kuliah gitu, tapi cukup di SMA atau tingkat ke atas itu, tapi nggak sampai kuliah. Pesan-pesannya apa? Pesan-pesannya untuk teman-teman yang saat ini sedang menuntut ilmu dan ingin meraih lebih dari apa yang mungkin saat ini biasa-biasa aja di kalangan mahasiswa. Tempelkanlah mimpi-mimpimu 5 cm di depan dahimu. Oke. Dan yang kita butuhkan sebenarnya adalah mata yang lebih lama untuk memperhatikan, tangan yang bekerja lebih berat, kaki yang berjalan lebih jauh, dan serahkan semua takdirnya kepada yang di atas. Udah, Itu pesannya. itu aja. Kalau dalam 3 kalimat atau 3 kata deh, 3 3 kata. kata. Mimpikan, Oke, mimpikan 1, yakinkan, yakinkan 2, wujudkan. wujudkan. Jadi itu. That's all. Mimpikan, yakinkan, dan wujudkan. Jadi jangan cuma mimpi. Kalau mimpi terus nanti kebablasan. Lupa bangun kalau kita manusia gitu. Yang kedua, yakinkan, jangan cuma kemudian hanya menjadi sebuah angan-angan, tapi yakin bahwa itu akan terwujud. Kalaupun tidak terwujud, dia akan minimal diwujudkan oleh orang lain gitu. Yang ketiga, Udah apa dijawab tadi? tadi, wujudkan. Wujudkan gitu ya. Ya, wujudkan sendiri gitu. Kalau nggak bisa ya minimal nanti akan menjadi inspirasi buat orang lain, buat keluarga kita, anak-anak nanti ke depan. Mungkin cukup sampai di sini obrolan kita, mengulik asik. Dan saya juga sangat termotivasi gitu. Yang awalnya hanya paling obrolan biasa gitu, obrolan sambil lalu. Tapi ternyata banyak mutiara-mutiara yang bisa digali. Saling belajar, saling menyapa sesama, dan jangan menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita. Justru orang lain itu adalah bagian dari kita. Kita harus menyapa dia, harus
saling berkolaborasi, saling ya bersinergi lah. Iya. Umay yang awalnya saya hanya kenal mungkin sebatas namanya, kemudian hanya berita-berita yang tersebar, tapi ternyata ketika ketemu, ketika ngobrol itu melebihi apa yang sudah kita kapasitaskan dalam diri. Dan saya yakin semua itu ada di sini gitu. Sekeliling kita juga ada seperti itu kan. Betul. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saksikan aja selanjutnya siapa tokoh berikutnya dan bagaimana inspirasi dia yang bisa kita pelajari kembali. Betul. Terima kasih. Saya sangat beruntung dengan perbincangan sore hari ini dengan Umay. Semoga diberi kesehatan selalu. Amin. Semua cita-citanya terwujud. Amin. Dan bisa bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain. Fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.